orang yang badannya nggak bisa apa-apa, yang bahkan untuk menggerakkan kepalanya aja dia udah nggak sanggup, tapi dia tetap bisa produktif. Kenapa? Nih, akal. Akalnya yang beda dari orang-orang yang lain. Teman-teman mungkin kenal dengan Habibie Habsyah. Dia juga punya penyakit mirip seperti Stephen Hawking. Anak Indonesia, laki-laki, lahir sudah dalam kondisi seperti itu. Tapi cara produktifnya dia di atas apa yang dilakukannya. Dia menjadi salah satu marketernya Amazon, ya, .com, dengan penghasilan yang fantastis sebulannya. Fisik kita pasti lebih sehat daripada Habibie Habsyah ya. Tapi akal, mungkin kita nggak terlalu memeras akal kita. Tidak seperti Habibie Habsyah. Teman-teman mungkin kenal dengan yang namanya Ki Ahli. Orang Korea, anak Korea, perempuan, lahir dengan Krebs syndrome. Sindrom kepiting. Badannya kuntet, nggak sampai, cuma sekitar 1 meter. Tangan dan kakinya, jari-jarinya bersatu persis seperti kepiting. Fisiknya jauh dari yang namanya sempurna. Tapi coba lihat, akalnya membuat dia menjadi orang yang dimuliakan oleh banyak manusia. Dengan cara apa? Dia menjadi salah satu pianis terbaik di dunia. Pernah diundang untuk datang ke Indonesia. Ada lagi, orang luar lagi. Saya lupa namanya siapa, laki-laki yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Lihat bagaimana dia menjadi trainer di banyak sekali training-training motivasi di seluruh dunia. Fisiknya nggak sempurna. Tapi lihat apa yang akhirnya menjadi inspirasi bagi orang lain. Apa yang membuat dia mau didengarkan oleh banyak orang? Apa? Ininya, akalnya. Dia pakai buat mikir. Dia pakai buat do something. Dia lakukan itu. Bagaimana dengan kita? Sehat, checklist. Tangan 2, checklist. Mata 2 sempurna, bisa ngelihat, checklist. Kaki 2 bisa jalan baik-baik aja, checklist. Asam urat? No. Kolesterol? No. Secara fisik, berarti lebih dari orang-orang yang saya sebutkan tadi. Tapi bagaimana dengan kemampuan kita untuk mengasah akal? Kemampuan kita untuk memeras tensi akal. Apa dengan tadi? Sebagian besar yang saya sebutkan kepada teman-teman tadi bukan orang Muslim. Mereka orang kafir. Yang dalam agama mereka nggak ada yang namanya pahala. Yang dalam agama mereka nggak ada yang namanya surga, nggak ada. Jadi kalau mereka beramal, ya udah, cuma sekedar jadi amal baik dah gitu, menyebarkan kebaikan buat sesama, udah gitu aja gitu. Kenapa mereka ingin melakukan sesuatu?
hanya untuk menunjukkan eksistensi diri mereka, bahwa mereka ada. Tapi kalau kita Muslim, kita beramal nggak cuma sekedar hanya ingin dikenal oleh manusia kan? Kita Muslim, kita melakukan sesuatu, kita memaksimalkan potensi akal yang kita punya, kita produktif dimanapun kita dan kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Bukan cuma sekedar kita ingin menebarkan kebaikan kan buat manusia. Kan? Tapi karena di situ ada pundi-pundi pahala yang bisa kita dapat. Karena di situ ada sumur-sumur amal soleh yang bisa kita ambil. Jadi harusnya motivasi kita untuk produktif itu jauh lebih beringas daripada mereka-mereka yang orang kafir. Karena kalau mereka melakukan sesuatu, ya karena pengen terkenal. Ya karena pengen baik aja. Coba lihat. Angelina Jolie. Siapa lagi? Yang main Titanic siapa namanya? Leonardo DiCaprio. Mereka berdua adalah duta UNICEF. Satu lembaga di bawah PBB yang mengurusi anak-anak di seluruh dunia. Baik, yes. Tapi semua kebaikan yang mereka lakukan, bahkan sampai ngangkat anak, lihat anaknya Angelina Jolie. Mulai dari sipit, ada yang kulit hitam, ada yang rambutnya kayak kismis, ada kan ya? Karena dia banyak mengangkat anak dari berbagai negara. Apakah itu bernilai pahala di hadapan Allah? Oh enggak. Tertolak. Kenapa? Karena dia bukan Muslim. Karena dia nggak percaya sama Allah. Karena dia tidak bersyahadat. Karena dia tidak meletakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas kepalanya. Dan menjadi pegangan dia ketika dia mau kemanapun. Enggak. Dia nggak melakukan itu gitu. Ya, jadi apa yang mereka lakukan itu nggak akan bernilai amal soleh. Kenapa? Ya memang mereka nggak meyakini Allah. Kalau Allah aja nggak mereka yakini, bagaimana dengan pahala dan dosa? Kalau Allah aja nggak mereka yakini, lalu bagaimana dengan surga dan neraka? Lebih jauh lah buat mereka itu surga, neraka, goib. Apa itu? Oh, pahala dosa gak kelihatan. Mereka nggak percaya. Beda dengan kita. Harusnya kita sebagai muslimah yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, yang mengaku yakin akan adanya reward dari Allah yang yakin dengan adanya satu rumah yang akan kita tinggali abadi nanti di sana, yaitu surganya Allah. Kenapa kita nggak lebih produktif daripada mereka? Kenapa kita nggak lebih meres otak kita daripada mereka? Kenapa kita nggak lebih, maaf ya, beringas dalam amal daripada mereka? Boleh dibawa?
hati-hati ya. Jadi harusnya yang kita lakukan itu lebih dari yang mereka lakukan. Karena itulah bedanya antara seorang muslim dengan tidak. Karena di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah katakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah dan dia juga nanti yang akan menilai siapa di antara kalian yang paling ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Siapa di antara kalian yang paling produktif dalam kebaikan. Apa itu amal yang ahsan? Amal yang ahsan itu dia punya 2 syarat. Ibarat gini deh, McD bagi-bagi masker gratis, tapi S dan K ya, syarat dan ketentuan berlaku. Apa S dan K-nya? Beli dulu produk McD minimal 50.000, nanti dapat 1 masker gratis. Sama. Untuk mendapatkan surganya Allah itu juga ada S dan K. Apa itu? Amalnya mesti ahsan. Apa itu amal yang ahsan? Dia punya 2 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, betul-betul diniatkan karena Allah, bukan karena manusia. Lah, mereka tadi yang saya sebutin, Angelina Jolie, Stephen Hawking, Lee Ahli, atau Leonardo DiCaprio, atau Bill Gates, mereka udah dapat syarat yang sama. Ya enggak, muslim aja bukan. Jadi dari sisi situnya aja, amal mereka sudah tidak ahsan. Kenapa? Karena akidahnya saja sudah bukan Islam. Kita tuh punya potensi untuk mendapatkan syarat yang pertama. Akidah, ngaku muslim, KTP Islam, lahir Islam, diazanin, dikomatin sama bapak. Besar dari Quran, sholat, ngaji, belajar nutup aurat, ngaji ngaji Bintaro. Yang kedua, yang akan caranya benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Lah, mereka mana mengerti cara benar atau nggak benar. Yang penting yang penting mereka melakukan sesuatu gitu untuk manusia. Jadi yang mereka lakukan dorongannya adalah dorongan kemanusiaan. Tapi dari harta korupsi. Ngasih sedekah, tapi dari bunga bank. Ngasih sedekah buat kita itu nggak kehitung sebagai amal yang ahsan. Kenapa? Karena caranya salah. Ngasih sedekah dari harta korupsi. Ngasih sedekah dari bunga-bunga riba. Ya nggak bisa. Dari bunga-bunga bank gitu ya. Ya nggak bisa. Dia bukan amal yang ahsan. Nah, adalah ahsan. Amal itu ya semua perbuatan yang kita lakukan. Jadi produktif di dalam Islam itu adalah ketika seorang manusia itu melakukan amal yang ahsan. Bagaimana kita tahu amalnya ahsan? Ya itulah makanya gunakan akal kita untuk kita bisa mikir. Ini benar nggak ya? Ini enggak ya? Ini boleh nggak ya? Ini enggak ya? Ini bisa nggak ya? Ini enggak ya? Ini haram nggak ya? Ini halal nggak ya? Nah itu.
Disitulah fungsinya akal, supaya dia bisa membuat amal kita betul-betul jadi amal yang ahsan. Karena ternyata tidak semua amal itu diterima oleh Allah kalau dia tidak memenuhi dua syarat ini tadi. Syarat pertama, karena Allah. Syarat yang kedua, caranya benar sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak diterima oleh Allah. Nah, ini bocoran buat kita. Jadi, produktif pun harus sesuai dengan hukum syara. Produktif pun ada aturannya dalam Islam. Jadi bukan cuma sekedar memuaskan naluri kita karena punya energi gede, tapi karena di rumah aja terus, wah gitu ya. Enggak, tapi tetap harus punya rambunya. Itu dia. Jadi catatan pertama buat kita semua adalah jadi muslim atau muslimah yang produktif itu mesti. Kenapa? Karena orang kafir aja produktif. Karena orang kafir aja nggak pernah berhenti untuk mikir apa yang bisa aku kerjain lagi. Gitu. Entah itu untuk kemaksiatan atau itu untuk kemanusiaan. Mereka selalu berpikir, kenapa kita enggak? Sementara amal mereka nggak diterima sama Allah. Kita punya peluang amal kita diterima sama Allah. Kenapa kita males? Punya peluang loh amalnya diterima oleh Allah. Belum tentu juga diterima. Makanya harus tahu apa syarat amal yang diterima oleh Allah. Yang kedua, kita tahu bahwa amal yang diterima oleh Allah itu adalah amal yang ahsan itu tadi. Dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, karena Allah. Yang kedua, caranya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dua hal ini yang kemudian menjadi pegangan kita ketika kita mau melakukan sesuatu. Nggak cuma untuk di rumah aja, tapi ketika kita keluar rumah pun, apapun yang kita kerjakan, pekerjaan apapun yang mendatangi kita kerja di kantor manapun, atau kita mau bisnis, atau kita mau ngaji, atau kita jadi pengurus kajian, atau kita cuma jadi peserta kajiannya, atau kita lagi, itu semuanya terikat kepada amal ahsan ini tadi. Misalnya, di rumah. Oke, lagi di rumah aja, ngapain ya? Bikin orderan kue terus bikin foto posting. Terima pesanan. Apa pesanannya? Iya, pesanannya boleh pilih mau cake pandan, mau bolu pisang, mau bolu karamel gitu kan. Oke, kalau pesan sekarang besok langsung diantar. Orang ada yang order nih ke kita. Order ya, oke berapa? 2 loyang, 1 loyang, 3 loyang, dah kan? Kirim uang dulu, transfer uang dulu. Besoknya barangnya nggak datang. Ditelepon dong. Mbak, maaf, kemarin saya pesen bolu pisang 2 loyang. Kok belum nyampe ya Mbak sampai sekarang? Oh, sebentar ya Bu, saya cek. Oh, maaf Bu, keselip namanya belum kecatat di sini. Besok ya Bu, saya bikinin. Kecewa dong orang. Terus besok lupanya kita lupa. Nggak bikinin juga. Besoknya lupa lagi, nggak bikinin lagi. Berarti kita tidak menggunakan potensi akal semaksimal mungkin. Kenapa? Karena harusnya udah ada orderan langsung catet, apalagi udah tahu kita orang yang pelupa, Mbok. Ya, dicatat gitu loh, namanya juga manusia, ada lupanya. Apalagi kita udah tahu kita yang pelupanya tipenya banget, bukan cuma pelupa aja gitu, tapi yang udah pelupa banget, ya dicatat atuh gitu. Itu adalah salah satu ikhtiar kita beramal produktif. Jadi semua
hal yang bisa mensupport kita untuk jadi manusia yang produktif itu harus kita lakukan. Salah satunya yang perintilan-perintilan kayak gitu tadi, gitu. Nyatet pesanan, terus apa lagi? Ah, ngapain ya? Dengerin kajian deh. Dengerin kajian sebaiknya bukan cuma dengerin gini, tapi kalau teman-teman mau jauh lebih baik sambil dengerin, sambil catat. Karena dia akan lebih efektif daripada hanya mendengar. Apalagi kalau ada yang dengerin terus nyambi. Nyambi apa? Nyambi buka WA. Terus nyambi apa? Nyambi lihat Instagram. Pasti akan terdistorsi sedikit atau banyak. Jadi dapat materinya, dapat sih, tapi ya nggak utuh. Mungkin cuma setengah atau seperempatnya aja. Sayang kan? Iya. Padahal mumpung di rumah aja. Saya juga nanti kalau misalnya udah keluar rumah juga, udah kondisi udah aman juga, saya bisa ngaji lagi. Yakin. Yakin kalau ngaji selain itu akan dapat pahala lebih banyak, akan lebih produktif dalam kebaikan. Jangan-jangan justru enggak. Kenapa? Bisa jadi kita nanti malah punya alasan untuk nggak datang kajian offline. Mau datang, tapi mendadak hujan deras. Kan nggak bisa ya datang ya. Tuh, nggak bisa datang karena hujan. Yang kedua, mau datang, pesen ojek, rupanya saldo habis. Terus mau bayar cash, rupanya belum ambil uang. Nggak jadi berangkat hanya karena masalah transport. Bisa jadi nyampe sih di tempat kajiannya, datang sih, tapi datangnya 30 menit sebelum kajiannya selesai. Dapat materinya, dapat, tapi kepotong. Jadi nggak dapat utuh. Oke, enggak sih, saya sih duduknya di depan. Oke, duduknya di depan. Materinya dapatnya penuh. Pulang kajian kemana? Makan siang sih sama teman-teman. Terus ngapain? Ngobrol sih, ngobrol, benar ngobrol. Terakhir-terakhir, gibah. Jadi belum tentu di luar rumah itu kita akan lebih produktif. Ini mumpung kita lagi dapat kesempatan dari Allah untuk ngaji online. Bersyukurnya ya ngaji online itu teman-teman. Kerasa nggak? Yang pertama, kemungkinan gibahnya lebih kecil. Kenapa? Makan kuota, mendingan di save buat next kajian. Habis kajian udah langsung live meeting, selesai. Terus apa lagi? Ngajinya cuma sejam. Kita tuh memangkas waktu sekian lama kan ya. Saya kalau ngisi kajian dari Bogor ke Bintaro, paling enggak saya harus prepare waktu sekitar 5 jam. 1,5 jam pulang, 1,5 jam pergi. Jadi udah 3 jam di jalan kalau kondisi normal. Yang itu yang merah bang. Jadi 3 jam pulang pergi, 2 jam ngisi. Jadi minimal saya harus saving 5 jam. Waktu banyak yang terbuang. Tapi kalau kajian online kayak gini, ngajinya cuma 1 jam. Saya nggak perlu keluar rumah. Banyak waktu yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Kan ya? Iya. Jadi banyak hal malah yang bisa dilakukan. Kalau dulu, pada saat kita keluar rumah, kita sehari paling kuat cuma bisa jabanin 2 kajian. 3 kajian aja tuh udah hebat banget. Kenapa? Dari satu kajian ke kajian yang lain, jaraknya mungkin 1 jam. Bisa jadi 2 jam. Apalagi kalau udah Sabtu sama Ahad. Horor, orang semua pengen keluar rumah. Tapi kalau online kayak gini, sehari teman-teman bisa ngakses 5 kajian. Orang cuma sejam-sejam, jam 8 ada sampai jam 9. Rehat sebentar, pilih yang jam 10 sampai jam 11 kayak gini.
Rehat nanti jam 1 ada lagi. Rehat lah nanti jam 3 ada lagi. Nanti malam ada lagi. 5 kajian. Coba kebayang tuh. Gimana nggak produktifnya asal dipaksa sama Allah. Produktif apa? Produktif ngaji. Itu baru soal datang kajian aja. Jadi kita tuh melihat sesuatu, dia harus pakai kacamata yang bersih. Melihat harus pakai kacamata yang bersih. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam. Bisa jadi kata Allah, kamu sama yang namanya kamu tuh nggak suka di rumah aja, bosan, otak buntu, apalagi halu, apa yang kayak mungkin ya. Kata Allah, sekarang ini adalah kondisi terbaik bagimu. Ini khair. Bisa jadi kamu tuh seneng banget sama sesuatu. Yang paling enak tuh di luar tahu, di rumah bosan. Yang paling enak itu datang kajian offline tahu. Kajian offline itu tetap aja lebih beda daripada kajian online, ya. Yang namanya ngumpul sama teman-teman hangout itu seru tahu. Di rumah aja ngumpul sih, tapi sama orang tua ngebosenin banget sih. Nah, padahal kata Allah itu syar, itu buruk. Karena keburukan-keburukan bisa jadi menghampirimu pada saat engkau ada keluar rumah. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah itu yang maha tahu. Dan kamu tuh nggak punya pengetahuan apapun. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. So, stay calm, sit, and relax. Benar-benar enjoy aja waktu-waktu di mana kamu ada di rumah sekarang. Masa di mana kamu bisa ngaji sehari 5 kali tanpa perlu pusing-pusing sama yang namanya ongkos. Gak perlu repot sama yang namanya macet. Terus apa lagi? Bawa cemilan lah, gitu ya. Gak usah, gak perlu. Jadi ternyata di rumah pun kita bisa produktif. Itu baru dari sisi ngajinya. Belum dari sisi yang lain. Misalnya, apa? Maaf ya, sebentar. Belum dari sisi gini, mungkin selama ini kita kurang punya banyak waktu untuk baca buku. Apalagi kayak saya ya, udah emak-emak, anak ada yang kecil, yang ada anak di bawah 5 tahun itu masih harus sangat diperhatikan, sebentar-bentar berantem sama abangnya gitu ya, belum lagi amanah-amanah yang lain, itu bikin kesempatan untuk baca buku tuh jauh lebih sedikit, gitu. Tapi sekarang kita bisa mungkin menamatkan 1 buku 1 hari, mungkin bisa menamatkan 1 buku 1 minggu, kenapa nggak bikin target itu? Ini kita lebih produktif. Terus apa? Bagaimana dengan tilawah kita? Yang mungkin sehari kita cuma tilawah 20 ayat, kenapa kita bikin 100 ayat? 5 waktu, masing-masing 20 ayat. Berarti 1 hari, 1 malam, kita bisa 100 ayat. Apalagi mau Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tinggal berapa hari lagi mau menjelang Ramadan, saatnya kita mulai latihan. Tilawahnya di bagaimana dengan hafalan Quran kita? Bagaimana dengan bahasa Arab kita? Saya bersama dengan suami dan Abang Alif, itu sekarang kita selama kondisi begini, itu kita les bahasa Arab.
seminggu 3 kali. Kenapa? Kita tuh mikir kerjain ya. Ya kalau ngisi kajian misalnya sehari 1 atau 2, kan cuma sejam. Sisanya beres-beres rumah sama yang lain-lain, berapa lama sih? Kan beresin rumah juga nggak 24 jam acan. Bagi teman-teman yang WFH, berapa lama sih? Benar, 8 jam tuh bener-bener yang duduk gitu, kayak persis di kantor kan enggak. Kan ya masih bisa dalam tanda kutip cheating-cheating gitu ya. Makan, minum, apa-apa gitu, masih bisa disambil. Akhirnya kita mikir gini, apa ya lagi gitu. Oh iya, bahasa Arab. Kita tuh udah lama banget nggak belajar bahasa Arab. Jadi sekarang tuh belajar bahasa Arab seminggu 3 kali. Ini aja masih kurang. Kebagi sama abang ya. Bagi 2 ya. Oh iya. Jadi Umi, nanti ya. Tambahan waktu sampai 11.35 ya, Nanti selanjutnya dilanjutkan Oh sama iya, boleh. pertanyaan. Oke. Ya. Nah, jadi kondisinya adalah kita memang harus berpikir untuk bisa jadi orang yang produktif, tapi tidak sembarang produktif yang membawa amal soleh. Dan harus kita ingat bahwa ada amal dari seorang muslim yang dia bisa bernilai amal soleh. Yang pertama adalah ketika dia melakukan amal yang wajib, yang kedua amal yang sunnah, 2 berarti amal yang wajib dan amal yang sunnah. Itu dia bisa membawanya ke pahala-pahala, membawanya semakin dekat dengan surga. Jadi produktif bukan sekedar produktif, tapi produktif yang bisa membawa dia lebih dekat dengan Allah, membawa dia lebih dekat dengan jannahnya Allah. Dengan cara apa? Memilih-milih keproduktifan itu tadi. Nah itu. Produktif sih, ngapain? Baca novel. Maaf ya, itu mubah aja. Kenapa nggak baca buku yang dia menguatkan sakofah, baca buku yang menguatkan nafsiyah, hati, tulisan-tulisan para ulama terkemuka, atau buku yang menguatkan kita tentang fikih, banyak banget. Jadi bukan cuma sekedar produktif, tapi produktif yang seperti apa? Ternyata produktif adalah ketika kita mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Karena kalau yang haram, produktif juga sih, tapi membawa konsekuensi pahala, ya enggak, malah sebaliknya gitu ya. Yang makruh, ya sama juga, enggak gitu. Jadi produktifnya adalah produktif yang kita pilih dengan menggunakan akal kita. Bosan pengen refreshing. Refreshingnya ngapain? Berasa gitu jadi gitu, enggak. Nah, ya. Jadi kita tuh akhirnya akan terbiasa untuk punya prioritas dalam hidup dengan kondisi seperti ini. Islam itu mengajarkan setiap muslim untuk punya aulawiyat. Aulawiyat itu prioritas. Apa itu? Yang pertama, lakukan yang wajib. Yang kedua, perbanyak sunnah. Maaf makruhnya kok nggak masuk? Apalagi yang haram, kok nggak masuk? Punya prioritas. Punya prioritas ke dalam keharaman? Ya pasti bukanlah. Kan kita muslim. Punya prioritas untuk yang makruh-makruh? Ya nggak juga dong. Kan kita muslim. Jadi prioritas amal kita itu hanya ke yang wajib, sunnah, dan pilih-pilih yang mubah. Itu yang kita lakukan. Beberapa teman itu saya tanya, gimana kondisi di rumah? Level saya bisa masak naik berkali-kali lipat. Biasanya kan paling buat di rumah goreng ayam, goreng ikan, goreng tempe, goreng nasi, kan ya? Seputaran itu aja. Sekarang saya udah bisa bikin nasi liwet. Masa tiap hari anak mau dikasih nasi putih atau nasi goreng aja kan bosan ya? Nah, bikin nasi liwet. Besok saya bikin bubur ayam.
besoknya lagi saya bikin rawon, besoknya lagi saya bikin puyung hai. Ya Allah, nggak nyangka ternyata saya bisa masak. Tuh, ternyata bisa. Ya Allah tuh memaksa kita sedikit, harus memaksa kita sedikit gitu ya, supaya level masak kita itu bertambah. Jangankan teman-teman, saya sendiri pun kayak gitu. Di rumah tuh ya, kalau udah habis subuh, beres-beres rumah gitu. Terus ngobrol sama Bang Alif karena dia yang paling concern terhadap menu masakan di rumah ya. Bang, mau masak apa hari ini Bang? Umi, abang lagi pengen ini. Oh bentar Bang, lihat YouTube dulu Uminya ya kan, lihat YouTube. Dari segitu banyaknya menu, akhirnya Umi istikharah ya. Oh menu yang ini yang dipilih gitu. Karena dan ternyata ketika dicoba, wah pas lagi berhasil bikin satu masakan tuh rasanya seneng banget. Tapi pas lagi gagal, bang belum bisa nih Umi Bang. Besok kita coba lagi ya, penasaran jadinya. Akhirnya secara langsung atau tidak langsung, Allah tuh memaksa saya untuk level bisa masak saya tuh akhirnya naik gitu. Dulu nggak pernah bikin ini, akhirnya bikin, alhamdulillah. Dulu nggak pernah bikin ini, akhirnya bikin, alhamdulillah gitu. Itu kan berarti produktif dalam kebaikan. Kenapa? Bikin masakan. Masak buat anak, buat suami. Menyenangkan hati mereka. Nah, menyenangkan sesama muslim, pahala buat kita. Gitu. Jadi bukan berarti jadi muslimah sekalipun kita berada di rumah saja. Lalu kemudian kita tidak merasa bahwa ruang itu akan membatasi gerak kita. Tidak sama sekali teman-teman. Sahabat solihah, tidak sama sekali. Ruang itu tidak akan membatasi seseorang. Kenapa? Karena Allah memberikan dia akal. Yang itu tadi ya, bisa membuat posisi dia lebih mulia daripada malaikat, lebih rendah daripada setan. Bisa lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adon. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah. Bahkan lebih hina daripada itu. Siapa itu yang dimaksud dengan mereka, kata Allah. Oleh Allah di dalam ayat ini. Ya manusia yang mereka menggunakan akalnya bukan untuk taat, bukan untuk patuh, bukan untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan untuk taat kepada Allah, bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk bermaksiat kepada Allah. Dikasih akal buat mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Dikasih akal buat mengkritisi jilbab. Dikasih akal buat mengkritisi haramnya riba. Dikasih akal untuk mengkritisi perbedaan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan posisi yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Bukan, bukan buat itu. Tapi untuk semakin dekat, taat, patuh sama Allah. Gitu. Maka kunci menjadi produktif sekalipun di rumah aja adalah gunakan akal kita untuk berpikir dan menentukan prioritas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang harus kita kejar adalah yang wajib, yang sunnah, dan pilih-pilih yang mubah. Yang haram, yang makruh, nggak masuk dalam hitungan kita. Lalu kemudian, sekalipun kita di rumah saja, banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Ngaji, baca buku, perdalam bahasa Arab, masak, belajar menjahit. Apalagi buat teman-teman yuk ngaji yang kebetulan masih single, saatnya untuk belajar. Teman-teman harus punya life skill sebelum menikah. Saya termasuk orang yang terlambat punya ilmu. Waktu saya nikah dulu, teman-teman, saya tuh nggak bisa masak. Masak apa sih? Masak itu bisa semakin menumbuhkan cinta. Di sini saya lihat ada Mbak Sari. Wah, ini pakarnya baking-bakingan deh pokoknya. Tanya deh sama beliau. Kalau beliau udah bikin cake ya, buat suami sama anak-anak, semuanya ngumpul, semuanya rindu masakan ibunya.
bikin cinnamon roll, enak banget, donatnya enak banget. Saya sekalian promo ya, mudah-mudahan beliau mau buka lagi Hanifah Kitchen-nya. Gitu. Jadi kenapa begitu? Karena memang bisa masak, itu adalah nilai plus. Kalau ibu saya bilang gini, kalau ibu saya ya bilang gini, nak, perempuan itu setinggi apapun sekolahnya, ya nanti dia pasti balik-baliknya akan ke dapur juga. Jadi, mau kamu sekolah tinggi apapun, S1, S2, sampai S3, kamu harus tetap bisa masak, nak. Buat suamimu, buat anak-anakmu. Dulu saya pikir, apa sih gitu. Apalagi saya, tipe akademisi, senangnya belajar aja gitu ya. Nuntut ilmu, senangnya tuh. Paling senang kalau udah belajar. Tapi benar, ketika saya menikah dan saya nggak punya ilmu, ini jangan dicontoh, tapi buat pelajaran buat teman-teman semua. Aduh, nggak banget deh. Saya mau bikin semur pertama kali abis nikah bingung. Bingung kemiri itu yang mana ya? Bingung. Bedain ketumbar sama merica aja saya nggak tahu. Coba. Yang namanya jinten aja tuh saya nggak tahu. Coba parah banget nggak? Ya begitu lah kondisi. Kenapa? Karena saya berumah tangga itu nggak membekali diri dengan ilmu. Nah, teman-teman yang sekarang sedang dalam masa penantian, ini saatnya punya waktu lebih banyak. Mau masak, mau jahit, minimal jahit kancing baju. Masa sih jahit kancing baju aja nggak bisa? Minimal ngejahit kalau ada celana yang robek. Masa sih ngejahit celana yang robek aja nggak bisa? Tuh. Ini harusnya ya, satu lagi nih kemampuan yang dimiliki oleh para muslimah pada saat dia mau menikah. Ini yang untuk life skill-nya ya. Apa itu? Bisa potong rambut. Saya nggak bisa. Ibu saya bisa banget. Semua kami anak-anaknya waktu kecil, ibu saya yang potongin rambut. Tapi saya nggak sempat belajar ilmu potong rambut dari ibu saya. Jadi saya cuma bisa masak sama jahit doang. Itu aja saya udah ngerasa nyesel, teman-teman. Bener, kenapa? Aduh, apalagi kondisinya kayak gini, corona. Mau bawa anak ke tukang pangkas, khawatir. Tapi nggak dipangkas, rambutnya udah gondrong. Coba, kalau kita bisa mangkas. Jadi, mumpung lagi-lagi, apa nih yang kita mau? Life skill apa yang kita perlu? Sekarang gitu waktunya, mumpung dikasih waktu di rumah. Apa nih? Sakofah yang belum kita dapat. Ayo, mumpung ada waktunya, belajar lebih banyak. Baca buku, ikuti kajian, gitu. Jadi, produktif dalam ilmu Islam kita bertambah. Yang kedua, produktif dalam life skill kita juga bertambah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.